Apa saja fakta yang sangat menyeramkan? Pembunuh berantai Kolombia, Pedro Alonso Lopez, yang dikenal sebagai monster dari Andes, telah membunuh lebih dari 300 gadis dari Ekuador, Peru dan Kolombia. Namun, setelah dia ditangkap dan dipenjara selama 18 tahun, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di sana dia diperiksa, dinyatakan waras dan dibebaskan, terlepas dari pengakuannya yang terang-terangan bahwa dia berniat untuk membunuh lagi. Sejak dia dibebaskan pada tahun 1998, tidak ada yang tahu di mana dia berada atau apa yang dia lakukan. Dia seharusnya berusia 71 tahun saat ini. Dia dikenal sebagai pembunuh paling produktif yang pernah ada. Ada penyakit genetik yang disebut fibrodysplasia ossificans progressiva. Gejalanya ketika jaringan tubuh rusak, maka akan diganti dengan tulang. Pertumbuhan terbentuk di bawah kulit mereka dan persendian mereka terkunci rapat. Jadi lama-kelamaan, mereka yang terkena dampak perlahan terkurung dalam penjara tulang tepat di bawah kulit mereka sendiri. Mereka biasanya harus memilih antara duduk atau berdiri selama sisa hidup mereka. Di akhir hidup mereka, mereka harus mengonsumsi makanan mereka dengan cara diminum menggunakan sedotan dan hampir tidak bisa bergerak. Elmer McCurdy adalah penjahat barat lama yang gagal. Tubuhnya yang diawetkan dipajang di karnaval keliling selama bertahun-tahun hingga akhirnya dia dianggap sebagai manekin, bahkan sampai dia digunakan untuk acara TV. Lengannya secara tidak sengaja jatuh selama pemotretan, memperlihatkan tulang dan otot, sehingga orang-orang baru mengetahui bahwa dia selama ini adalah mayat, bukan manekin. Gunung Everest dipenuhi mayat beku karena mengeluarkannya sangat tidak aman dan memakan waktu. Mereka mudah dilihat dari jalur pendakian dan beberapa digunakan sebagai penanda jejak. Jika Anda menahan bersin, ada kemungkinan Anda dapat merusak organ di kepala, termasuk pembuluh darah mata, pecahnya gendang telinga, dan kemungkinan pecahnya aneurisma otak. Yang berarti ada kemungkinan kecil menahan bersin bisa membunuhmu. Lebih baik menjadi orang yang berisik karena bersin yang dapat didengar di seluruh dunia daripada menjadi orang yang mati karena seseorang menyuruh Anda menahan bersin itu. Pembunuh berantai Richard Chase menganggap bahwa pintu rumah yang tidak terkunci adalah undangan untuk masuk. Pada 2015, seorang wanita muda mulai mengalami sakit kepala. Mereka menemukan bahwa dia menderita tumor otak, dan ketika para dokter mengangkatnya, mereka terkejut melihat bahwa itu adalah benjolan menyerupai kulit yang berisi tulang, gigi, dan rambut. Tapi ini bukan kembaran parasit, masa itu disebut teratoma, atau tumor mengerikan. Ketika wanita itu masih berupa embrio, beberapa jaringan sel terlepas dan berakhir di tempat yang tidak seharusnya, yaitu otaknya. Ia kemudian menumbuhkan rambut dan gigi sementara bagian tubuhnya yang lain tumbuh seperti biasa. Mereka menggunakan mayat sungguhan dalam film Poltergeist tahun 1982 untuk adegan akhir kolam renang. Aktris itu tidak tahu sampai setelah adegan itu difilmkan. Pilot di Pakistan yang menerbangkan ribuan orang per tahun, membayar lisensi pilot mereka dan tidak benar-benar pergi ke sekolah pelatihan penerbangan. Menteri Penerbangan Pakistan mengatakan kepada parlemen pada hari Rabu bahwa sejumlah besar pilot komersial memiliki lisensi palsu atau curang dalam ujian. Hal itu datang sebagai laporan awal kecelakaan penerbangan komersial Pakistan yang menewaskan 97 orang bulan lalu, di mana ditemukan penyebabnya adalah kesalahan manusia oleh pilot dan kontrol lalu lintas udara. Penyelidikan telah menemukan bahwa sekitar 260 pilot dari 860 pilot aktif di negara itu memiliki lisensi palsu atau menyontek dalam ujian mereka. Di Amerika Serikat, jika seseorang diculik dan tidak ditemukan dalam waktu sekitar 1 hari maka ada kemungkinan 97% orang yang diculik itu sudah mati. Pada tanggal 30 September 1999 di Tokai, Jepang, 3 orang sedang bekerja di pembangkit nuklir Tokaimura. Mereka memproduksi bahan bakar nuklir. Nama mereka adalah Hisashi Ouchi, Masato Shinohara dan Yutaka Yokoawa.
Selama pembuatan bahan bakar ini, salah satu dari dua yang pertama melakukan kesalahan dan membuang 18 kg uranium ke dalam kapal yang hanya diberi nilai 2 kg uranium. Dalam sepersekian detik ini mengubah kapal itu menjadi reaktor nuklir fungsional yang segera meledak dan menyinari ketiganya. Masato Shinohara dibawa ke rumah sakit di mana dia meninggal karena luka-lukanya pada tanggal 27 April 2000 karena penyakit radiasi. Yutaka Yokohara selamat dari insiden tersebut tetapi didakwa melakukan kelalaian beberapa bulan kemudian. Nasib terburuk dari ketiganya menimpa Hisashi Ouchi. Kulitnya terkelupas, DNA-nya pada dasarnya terhapus oleh kekuatan radiasi dan dia hidup dalam rasa sakit yang luar biasa selama 87 hari di luar keinginannya. Para dokter mengakui pada dasarnya menggunakan dia sebagai kelinci percobaan mencoba metode untuk mengobati penyakit radiasi. Ketika dia sadar, dia memohon kepada para dokter untuk membiarkannya mati dan satu-satunya belas kasihan yang diberikan kepadanya adalah fakta bahwa dia mengalami beberapa serangan jantung yang menyebabkan dia mati otak.